kita berpindah ini ke pertanyaan kedua. Mohon izin pada Kiai untuk menyampaikan pertanyaan kedua ini yang dari sesi kedua. Assalamualaikum Kiai, apakah yang dapat menjadi penyebab cahaya Al-Quran bisa menjadi redup dan hilang dari manusia? Bagaimana penyebab cahaya itu bisa menjadi redup dan hilang dari manusia? Kami persilakan, semoga Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab-sebab cahaya Al-Quran itu redup atau hilang dari manusia. Bagaimana cahaya-cahaya Al-Quran itu bisa redup dan hilang dari manusia? Satu di antaranya adalah ghaflah. Ghaflah itu hati meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Kesibukan duniawi. Maka dia melupakan Al-Quran. Karena kekikiran hati sampai melupakan arahan Al-Quran untuk bersedekah. Riya, pamer, melupakan penekanan Al-Quran untuk berikhlas. Agresif, keras kepala, melupakan arahan Al-Quran untuk memaafkan. Temperamental, pemarah, melupakan arahan Al-Quran wal kadhiminal ghaidha, untuk menahan kemarahan. Nah, ini namanya ghaflah, lupa, meninggalkan arahan Al-Quran. Yang kedua, nisyan. Nisyan itu juga lupa, juga meninggalkan, melupakan tek-tek Al-Quran. Dia hafal, kemudian dia tidak rajin mendarusnya karena terganggu oleh kegiatan yang lain, hiburan-hiburan. Dia lebih memilih hiburan daripada Al-Quran, memilih hiburan-hiburan duniawi daripada Al-Quran. Nisyan. Yang kedua. Yang ketiga, takabur, sombong. Itu juga menyebabkan redup dan hilangnya cahaya Al-Quran dari manusia, yaitu takabur. Karena apa? Al-Quran bicara di surat Al-A'raf ayat 146. Di surat Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan mengalihkan dari ayat-ayatku. Aku jadikan tidak faham. Aku jadikan tertutup hatinya. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang sombong di muka bumi ini, di dalam bumi, di muka bumi, sombong, merasa besar, bighairil haqq, dengan tanpa kebenaran. Saya baca di dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi, orang-orang yang dijauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya orang-orang sombong. Mutawalli Sya'rawi mengatakan di dalam tafsirnya, tafsir Mutawalli Sya'rawi jilid 7 halaman 271-272, kritik terhadap orang sombong yang akhirnya jauh dari cahaya Al-Quran. Reduplah cahaya Al-Quran dari orang itu. Kata Mutawalli Sya'rawi, alam yaral mutakabbiru dha jahin sara dhalilan. Apakah tidak melihat orang yang sombong, orang yang punya pangkat, orang punya jabatan, orang punya kedudukan, sara dhalilan, menjadi hina? Maka janganlah sombong. Ini pernah dialami oleh
seorang milioner yang menyesal hafal Quran. Saya baca dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran, sebuah kitab tentang bagaimana anak-anak kita menghafal Al-Quran. Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran, karya Hamdan Hamud Al-Hajiri. Karya Hamdan Hamud Al-Hajiri. Diceritakan ada seorang milioner. Al-milionir mengatakan, hafidtul Quran walakin la uhibbu. Aku hafal Quran dan aku tidak suka Al-Quran. Ada seorang milioner sudah hafal Quran, selesai hafal Quran, tapi dia disesatkan oleh syaitan. Dia tidak suka Al-Quran, merasakan Al-Quran membawa kesedihan. Karena apa? Pengakuan orang itu setelah menyesal. Kuntu atamanna an arkaba sayyarah. Aku ingin menaiki mobil. Hobinya mobil. Wa askunu villa. Dan bertempat tinggal di villa. Wa an amlika masna'an. Dan aku ingin memiliki pabrik. Jadi dia hanya berpikir mobil, villa, pabrik. An arkaba siyarah wa askuna villa wa an amlika masna'an. Sampai dia menyesali hafal Al-Quran. Akhirnya orang ini bermimpi. Orang ini bermimpi. Dia cerita, aku bermimpi. Aku sedang memegangi Al-Quran dengan kuat di dadaku. Al-Quran aku kempit, aku pegang kuat-kuat di dadaku. Tapi faja'a rajulun, dalam mimpi itu didatangi laki-laki. Fantaza'al Qur'ana minni biquwah. Dalam mimpi itu aku didatangi laki-laki, mencabut Al-Quran dari diriku. Dengan kuat dicabut Al-Quran dari diriku. Fa asbahtu, paginya aku bangun tidur. Wa ana la azkuru minal Qur'an harfan wahidan. Begitu bangun dari tidur, satu pun huruf Al-Quran tidak ada yang aku hafal. Lupa semua. Jadi begitu dia materialistik, hedonisme, bangun dari tidur Al-Qurannya hilang. Tidak ada yang tidak satu pun huruf yang aku hafal. Harfan wahidan. Akhirnya orang itu menceritakan, aku melanjutkan kuliah jurusan perdagangan. Fi kulliyatit tijarah. Aku mendapatkan harta yang melimpah. Tapi aku menyesali. Sekarang aku sulit tidur. Sudah 10 tahun ini. Inna li asyra sinin al-an. Sudah 10 tahun ini. Wa umri 68 tahun. Aku tumpul. Aku lelah. Aku letih. Aku sakit. Tidak merasakan nikmatnya tidur. Aku tidak bisa menikmati tidur kecuali diawali dengan tangisan. Karena apa? Menangisi, menyesali. Kenapa Al-Quranku hilang? Kenapa dulu aku materialistik? Kenapa aku sombong dengan harta benda? Kenapa aku hedonisme? Sekarang la astati'u an ahfadha ayatan wahidah. Aku tidak mampu menghafal satu ayat pun. Ini karena apa? Karena dia melihat ada yang lebih menyenangkan, ada yang lebih diperhatikan, ada yang lebih disukai daripada Al-Quran, yakni duniawi. Ini juga takabur, sombong. Masya Allah. Teguran yang sangat keras buat kita semua para muslimin, para sahabat Quran, Satrian yang ada di sini, dan Mas Hamas dan kru di studio. Bagaimana itu adalah
hal yang sangat musibah yang sangat besar ketika Allah Ta'ala telah menitipkan kepada kita Al-Quran, kemudian kita sampai melupakannya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fadailul Quran. Imam Ibnu Katsir mengatakan di kitab tersebut disebutkan seorang sahabat atau tabi'in mengatakan min a'dham musibatin an ayyutiyallahu al-Quran thumma nasyahu, sebuah kama qala, musibah yang sangat besar adalah ketika Allah Ta'ala memberikan sebuah Al-Quran di dadanya, kemudian dia melupakannya. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini